Ribut-ribut. Lempar batu ke bawah ya gimana? Bapak turun tuh, bantuin. Jalan. Kasih jalan. 350 orang yang diamankan, itu 155 diantaranya adalah dewasa, kemudian 196 lainnya adalah anak. Ya, anak ini adalah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun. Ya, kemarin Kapolres Metro Jakarta Pusat sudah mengingatkan kepada bekerja lebih baik sesuai dengan keinginan masyarakat, dan saya pribadi sudah menyampaikan kepada teman-teman untuk supaya kita lebih berbicara dengan nurani begitu, karena memang kondisinya sedang tidak biasa-biasa saja. Jadi saya kira semoga semuanya bisa berjalan dengan damai pada hari ini, dan aspirasinya terus kami dengar, ya, aspirasinya kami dengar. Ya, kalau seliweran di media sosial ya memang wajar melakukan demo karena ada banyak hal-hal yang meresahkan masyarakat. Dari sosmed itu kan seliweran juga tuh. Jadi saya rasa ya kalau mau demo ya wajar, mungkin hanya perlu mengikuti aturan aja seperti apa gitu loh. Undangan demonstrasi besar-besaran pada tanggal 28 Agustus nanti tidak lepas dari berbagai gejolak yang terjadi di negeri ini. Mulai dari kondisi masyarakat yang serba susah, hingga sikap antipati anggota DPR yang disebut-sebut akan menerima kenaikan gaji dan tunjangan rumah dengan nilai yang fantastis. Meski belum disahkan, usulan kenaikan Alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walil thayyibin at-thahirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Borneo FZ TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bertemu kembali dengan saya Busyairi Ali pada acara opini. Pada kali ini kita akan mengangkat sebuah tema yang sedang viral pada hari ini, yaitu ketika rakyat kehilangan sabar, kekuasaan kehilangan legitimasi. Saudaraku, Sobat Borneo FZ TV yang saya muliakan, kita dikagetkan oleh gelombang massa yang luar biasa. Aksi yang mula-mula lahir dari tuntutan di DPR pada tanggal 25 sampai 28 Agustus perlahan melebar dan membesar. Gerakan sosial yang semula berupa unjuk rasa damai berubah wajah menjadi lebih agresif, menyasar rumah sejumlah anggota DPR, menteri hingga fasilitas umum yang dijarah oleh warga. Dari sekedar kemarahan publik kini menjelma menjadi amuk massa yang melampaui batas-batas rasionalitas. Puncaknya, momentum tragis terjadi seorang pengemudi ojek online tewas akibat brutalitas polisi. Sejak saat itu, institusi kepolisian dan parlemen
baik DPR maupun DPRD tiba-tiba menemukan dirinya menjadi common enemy rakyat, berubah dari lembaga resmi negara menjadi simbol penindasan yang harus ditolak bersama. Gejolak ini tidak berhenti di ibu kota saja. Ia menjalar ke Makassar, Bandung, Surabaya, hingga kota-kota lain di Indonesia. Seolah ada notifikasi tak kasat mata yang diterima bersama. Rakyat dari berbagai daerah berdiri dalam satu gelombang solidaritas. Saudaraku sekalian, sekat-sekat teritorial yang biasanya membatasi runtuh begitu saja, digantikan oleh rasa senasib yang menjalar cepat, bak api yang membesar dan sulit dikendalikan. Menjarah dengan alasan apapun tentu tidak dapat dibenarkan. Namun kita tidak bisa menutup mata bahwa peristiwa ini adalah akumulasi kekecewaan rakyat yang telah lama menumpuk, menyerupai gelegar ombak yang akhirnya pecah. Menjarah adalah ekspresi paling kasar dari keputusasaan. Ia adalah tanda bahwa struktur sosial sudah kehilangan legitimasi. Dalam bahasa sederhana, jika rakyat sudah merasa tidak punya apa-apa lagi yang bisa dijaga, maka hukum pun kehilangan daya magisnya. Inilah pelajaran paling getir bagi pejabat atau tokoh publik manapun yang gemar mempertontonkan harta dan gaya hidup. Sebab di hadapan orang lapar, kata-kata bisa berubah menjadi luka dan pamer bisa menjelma bara. Saudaraku sekalian, dunia maya yang penuh flexing hanya mempercepat jurang sosial. Satu pihak tertawa di restoran mewah, sementara pihak lain bahkan kesulitan membeli beras. Ketimpangan itu ketika dipertontonkan tanpa malu menjadi bensin yang menyulut ledakan sosial. Saudaraku sekalian, sejarah berkali-kali memberi peringatan yang sama. Kekuasaan yang abai terhadap derita rakyat akan runtuh bukan karena lawan politiknya, melainkan karena tangan orang-orang kecil yang lapar, tersisih dan tercekik. Mussolini, Nicolas dan Eleva Ceausescu adalah contoh nyata bagaimana benteng kekuasaan bisa runtuh hanya dalam hitungan jam ketika massa yang terdesak kehilangan kesabaran. Psikologi massa bekerja dengan mekanisme sederhana namun mematikan. Ketidakadilan yang dibiarkan, gaya hidup elit yang dipertontonkan, dan rasa lapar yang menggerogoti perlahan menyatu menjadi bara kolektif. Dan ketika bara itu menyala, ia menjelma api besar yang tak lagi bisa dipadamkan oleh retorika kosong, jargon harga mati, maupun slogan-slogan purba lainnya. Emily Durkheim telah mengingatkan dalam Division of Labor and Society, ketidakadilan yang dibiarkan tanpa solusi akan menciptakan keadaan anomik. Dan dalam keadaan anomik, masyarakat bisa kehilangan kendali oleh dirinya sendiri. Kita melihat betul gejala itu kini. Masyarakat seakan keluar dari rel keteraturan, terjebak dalam keadaan amonik, di mana hukum dan norma tidak lagi diakui sebagai penuntun, melainkan justru dianggap sebagai belenggu yang harus diremehkan, dirobohkan. Saudara-saudaraku sekalian yang saya muliakan, dan pada titik inilah pemikiran Karl Marx kembali terasa relevan.
ia menulis The Communist Manifesto tahun 1848. Rakyat tidak bisa hidup selamanya dengan perut lapar, sementara elit hidup berlimpah. Pada titik tertentu, kontradiksi itu akan meledak dalam bentuk perjuangan kelas. Kontradiksi itu kini menganga lebar di hadapan kita. Amuk massa yang terjadi beberapa hari yang lalu bukanlah sekedar letupan spontan, melainkan gejala mendalam dari kontradiksi sosial yang lama dipelihara. Jika para penguasa terus menutup telinga, mereka sesungguhnya sedang menabur bara yang tidak membakar dirinya sendiri. Sejarah memberikan peringatan, teori-teori sosial memberi penjelasan, dan realitas di jalanan hari ini memperlihatkan buktinya. Tinggal satu pertanyaan besar, apakah para pemegang kuasa mau belajar dari tanda-tanda ini atau tetap berjalan dalam keangkuhan hingga sejarah menjatuhkan vonisnya. Sampai berjumpa pada acara opini yang akan datang. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.